Bu Marta, Bu Marta. Para pria yang berhasil kabur, akhirnya menghentikan langkah mereka di depan sebuah rumah mewah berukuran besar. Rumah paling besar dan paling mewah yang berdiri di desa itu. Dengan napas yang terengah-engah, para pria itu memanggil nama seseorang dengan suara yang cukup keras. Seorang wanita parubaya mendekat dengan langkah anggun dan juga tegap. Seraya memegang kipas, dia mengibaskannya lembut di depan wajah. Seakan berusaha mengusir kepanasan yang menyengat. Pesonanya begitu memikat, seolah tak ada satupun yang mampu memandanginya. Apa yang terjadi? Kenapa kalian berdebat seperti itu? Tanya wanita parubaya yang akrab disapa, Bu Marta, tersebut, dengan alis yang berkerut. Mata tajamnya memandangi beberapa orang pria yang berdiri di hadapannya dengan wajah cemas dan panik. Bu Marta, kami telah gagal, ucap salah seorang pria dengan suara yang penuh penyesalan, sambil meraba dada dan berusaha mengatur napas yang terengah-engah. Raut wajah para pria itu menunjukkan bahwa mereka baru saja mengalami kejadian yang sama sekali tak pernah mereka harapkan dan tak pernah terlintas di pikiran mereka. Gagal. Apa yang gagal? Kalau berbicara itu yang jelas. Jangan membangkitkan rasa penasaran orang seperti ini, sahut Bu Marta. Kedua netranya terbelalak besar dan wajah wanita parubaya itu pun tampak kesal, menatap para pria itu tanpa ampun. Anak-anak itu, Bu. Kami gagal menghasut warga desa agar segera menghabisi mereka. Ya, Bu Marta. Seseorang berhasil memengaruhi warga desa dan meyakinkan mereka bahwa Mia serta kedua adiknya baik-baik saja, timpal yang lain. Apa? Bu Marta terkesiap, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Saat itu, ia merasa seolah dunia runtuh di depan mata. Bagaimana mungkin warga desa begitu mudahnya mempercayai kata-kata orang yang tidak mereka kenal? Sudah sebegitu jauhkah pengaruh orang itu? Ah, ini tidak bisa dibiarkan. Gumamnya dalam hati. Wanita parubaya itu tak mampu menahan rasa marah dan kecewa. Matanya yang besar semakin membesar, dan terlihat seperti ingin keluar. Tangannya yang tadi bergerak dengan ritme teratur mengayunkan kipas, kini berada di sisi pinggang, kiri dan kanan, menahan tubuh yang bergetar hebat oleh emosi yang meluap-luap. Ketakutan yang menyelimuti wajah Bu Marta terasa sangat nyata. Setiap kata yang keluar dari bibirnya seolah menunjukkan emosi yang meluap-luap dan siap meletus kapan saja. Bagaimana kalian bisa kalah? Bentak Bu Marta dengan mata terbelalak. Seharusnya kalian mampu membuat para warga lebih mempercayai kalian, bukan pria itu. Lanjutnya lagi. Pria itu. Dia membawa sejumlah dokter ahli dari kota, Bu Marta. Mereka memeriksa kesehatan Mia dan kedua adiknya, lalu mereka mengumumkan bahwa ketiganya dalam kondisi sehat, tanpa kekurangan apapun di hadapan seluruh warga desa. Jelas salah satu pria itu dengan gemetar. Dasar tidak berguna. Desis Bu Marta penuh amarah dan kekecewaan. Kalian bahkan tak bisa menangani hal sekecil ini. Lantas, apa gunanya kalian? Getaran dalam suara wanita parubaya itu mencerminkan betapa kecewanya ia saat itu. Dari kejauhan, Ben dan beberapa anak buahnya tengah memperhatikan dengan seksama percakapan antara para pria itu dan Bu Marta. Mereka berusaha untuk tidak terlihat sambil mencoba menangkap setiap kata yang terlontar dari percakapan tersebut. Ben merasa ada sesuatu yang janggal dan ingin segera mengambil tindakan, namun dia tahu harus bersabar. Bagaimana kalau kita sikat sekarang saja, bos?
Tanya salah satu anak buah Ben, merasakan ketegangan yang mulai memuncak. Tuan Rafael belum memberikan perintah untuk itu. Sebaiknya tunggu saja aba-aba dari Tuan. Baru setelah itu kita sikat habis mereka, sahut Ben dengan tegas, sambil memperhatikan Bu Marta dari kejauhan dengan tatapan yang begitu dingin. Dalam hatinya, Ben merasa bingung mengapa Rafael belum juga menghubunginya untuk memberikan perintah selanjutnya. Apa yang sedang direncanakan oleh Tuan Rafael? Batin Ben merasa frustasi karena belum bisa mengambil tindakan. Namun, dia tahu betul bahwa ia harus tetap setia dan mengikuti instruksi sang atasan. Mungkin ada alasan di balik keputusan Tuan Rafael. Saya harus tetap bersabar dan melihat bagaimana situasi berkembang. Gumam Ben dalam hati. Kembali ke Rafael, Mia, Amar dan Amara, yang sudah bersiap dengan semangat untuk melanjutkan perjalanan menuju kota. Ayo, mari kita berangkat. Seru Rafael penuh semangat, dengan senyuman hangat yang memancar dari wajahnya. Pria berparas tampan itu membuka pintu mobil lebih lebar, menyambut Mia dan kedua adik kembarnya untuk memasuki mobil tersebut. Mobil mewah yang akan dikemudikan oleh salah satu pengawal handal Rafael. Terima kasih banyak, Om. Ucap Amar dengan senyuman lebar yang begitu tulus dan manis menghiasi wajah kecilnya, menunjukkan betapa bersemangat dan bahagianya ia saat itu. Tak ketinggalan, Amara pun ikut tersenyum lebar dengan wajah berseri-seri ketika memasuki mobil mewah milik Rafael. Ini adalah pengalaman baru dan luar biasa bagi mereka, bisa melihat, meraba, dan menaiki kendaraan mewah itu. Ini mobilnya Om, ya? Tanya bocah perempuan itu dengan polosnya, matanya bersinar-sinar menatap Rafael yang masih berdiri di sisi mobil sambil memperhatikan mereka. Rafael mengangguk pelan, tersenyum sebagai respons terhadap kekaguman si kecil. Bagus banget ya, Om. Lebih megah, mewah, dan canggih daripada mobil-mobilannya Amar, Om. Celetuk Amara. Mata bocah perempuan itu tak henti-hentinya mengamati detail ruangan di dalam mobil tersebut sambil berdecak penuh kekaguman. Tentu saja bedalah, Amara. Mobil-mobilanku itu, kan memang jelek. Rodanya saja sudah lenyap entah kemana. Timpal Amar tak mau kalah, dengan senyuman hangat yang terus mengambang di wajah mungilnya. Mia, tersentak seakan tersadar dari lamunannya saat mendengar celetukan Amar dan Amara. Ia merasakan dukanya menggelepar di dalam dada, seakan hendak meledak. Mengapa Amar dan Amara harus merasakan hidup yang begitu terbatas, menjadi orang-orang udik yang terasingkan? Bahkan dalam kepolosan mereka, kedua adiknya hanya bisa bercanda soal nasib sial yang pernah menimpa mereka. Rafael hanya bisa tersenyum pahit. Iya, dia tahu betul mobil-mobilan yang dimaksud oleh kedua anak itu. Rafael pernah melihatnya sendiri. Mainan itu memang tak layak untuk dimainkan lagi. Namun, dengan kondisi mereka yang serba kekurangan, mainan usang sekalipun jadi sangat berarti bagi kedua anak tersebut. Sekarang, kalian duduk yang manis ya. Karena sebentar lagi mobilnya akan segera melaju, membawa kita ke kota. Seru Rafael, mengulas senyuman lebar yang memancarkan cahaya kebahagiaan hingga membuat kedua bocah itu terpikat dan semakin bersemangat. Yeay! Teriakan penuh antusiasme dari kedua bocah itu membuat Rafael tersenyum semakin lebar, menambah kehangatan suasana di dalam mobil. Bergegas ia menyusul, lantas duduk di samping Mia yang sejak tadi hanya termenung, terbenam dalam lamunan dan pikirannya sendiri. Ketika ia menyadari keberadaan Rafael,
Kedua bola matanya mulai bersinar kembali, seraya mengajaknya untuk bergabung dalam semarak keceriaan bersama dua bocah yang bersemangat itu. "Terima kasih, Tuan," ucap Mia seraya menatap pria itu dengan mata berkaca-kaca yang penuh kebahagiaan. Tak ada kata-kata yang mampu menggambarkan perasaan bahagia yang meluap-luap di hatinya saat itu. Suasana hatinya seolah-olah mengalir bersama air mata yang hampir berjatuhan, menjadi bukti nyata cinta dan kasih sayang yang tak terungkapkan dengan kata. Semua ini berawal dari hadirnya pria asing tersebut di kehidupan mereka. Rafael memandang Mia dalam-dalam, lalu mengembangkan senyuman hangat dan tulus. "Sama-sama, Mia. Kalian berdua memang pantas untuk mendapatkan kebahagiaan yang sejati," katanya dengan nada lembut, meneguhkan hati gadis itu. Mobil yang ditumpangi oleh mereka melaju menelusuri jalanan desa yang indah dan tenang. Amar dan Amara, sepasang anak kembar yang baru pertama kali menyaksikan kehidupan desa yang asli, terpesona oleh pemandangan yang ada di depan mereka, tidak ingin melewatkan satu sudut pun dari keindahannya. "Lihat itu, Amara." "Wow," seru Amar, matanya terbelalak penuh takjub. "Cantik sekali, ya, Amar," sahut Amara dengan penuh semangat, tak kalah antusias dari saudara kembarnya itu. Mia tersenyum simpul sambil melirik Rafael yang duduk di sebelahnya. "Maafkan mereka, Tuan. Mereka memang agak kampungan," ucap Mia dengan nada lembut, lalu menambahkan dengan raut wajah sedikit sedih, "Bukan agak, memang kampungan." Rafael tertawa pelan, mencoba meredakan kekhawatiran Mia. "Tidak masalah, Mia. Mereka masih anak-anak, jadi wajar saja mereka begitu. Dulu aku juga pernah seperti itu," sahut Rafael, bernostalgia akan masa kecilnya. Mia." Rafael menghentikan tawanya dan kini ia terlihat begitu serius menatap gadis cantik yang duduk di sebelahnya itu. "Ya, Tuan." Mia kembali membalas tatapan Rafael dengan rasa penasaran. "Tentang cara kamu memanggilku," mulai Rafael dengan nada hati-hati. "Bisakah kamu berhenti memanggilku, Tuan? Entah kenapa, aku merasa aneh saat kamu memanggilku seperti itu." Dia menggaruk kepalanya, berusaha mencari kata yang lebih pas untuk menggambarkan perasaannya. "Maksudku, itu terlalu formal, dan terasa jauh antara kita. Aku ingin kamu memanggilku Rafael saja, agar lebih dekat dan terasa hangat. Gimana, boleh kan?" ucap Rafael kemudian dengan nada yang lebih lembut, berharap Mia mau menerima permintaannya. Mia tersenyum getir, merenungi situasi yang menempatkannya di hadapan Rafael. Di dalam hati, ia merasa pantas memanggil pria itu dengan sebutan Tuan, sebab ia sangat yakin Rafael bukanlah lelaki sembarangan. Namun, Rafael dengan tegas menyatakan keinginannya untuk diperlakukan seperti teman, ia pun terpaksa menyetujui permintaan pria itu. "Baiklah, Rafael," gumam Mia sembari menganggukkan kepala, menunjukkan rasa hormat yang masih terpendam di dalam hatinya. "Aku akan mencoba," lanjutnya dengan lirih.